Anda kembali di Dua Sisi pemirsa. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bisa berdiskusi bersama kami malam hari ini terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan depan. Silakan menghubungi kami di 021 527 0717 ya. Kita akan menerima telepon nanti, tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Retno terlebih dahulu nih. Bu Retno, tadi kita sudah sempat berbincang bahwa hak untuk seorang anak itu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan dan juga hak untuk pendidikan. Nah, ini kalau rencana pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi seperti ini, kalau ditimbang-timbang, menimbang ini mana Mbak banyaknya positif atau negatifnya, Bu Retno? Mic-nya boleh digunakan, Bu? Kalau kita merujuk pada hak-hak anak ya, di dalam konvensi hak anak, maka sebenarnya kalau masa pandemi yang harus kita tentukan pertama itu hak hidup, yang kedua hak sehat. Jadi hidup dengan keadaan sehat. Kemudian yang ketiga adalah hak pendidikan. Jadi artinya kalau anak ini tetap sehat, tetap hidup, maka segala ketinggalan pendidikan, pengajaran sebenarnya bisa kita kejar. Tapi ketika kita dalam kondisi misalnya pandemi kasus sedang naik, positif rate-nya begitu tinggi ya, positivity rate-nya. Lalu kita memasukkan anak, kita pinter ini, tapi kemudian dia tertular, sakit dan meninggal. Kan sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau dalam kondisi begini kita tetap harus memilih. Tapi bagi kami KPAI karena kasus COVID terhadap anak ini semakin hari semakin tinggi dan sudah 12% ya dari kasus nasional dan angka kematian anak akibat COVID kan Indonesia ini udah paling tinggi se-Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik Indonesia angka kematian anak akibat COVID-nya paling tinggi. Jadi dari kasus yang kena COVID, maka persentase itu kalau di persentase yang meninggal, angka kita adalah mengalahkan negara-negara yang di Asia Pasifik. Bahkan Eropa kan 0,0 gitu ya untuk kematian anak. Nah kami tentu KPAI karena fungsi kita adalah perlindungan anak, tentu kami berharap ini hati-hati. Makanya kami mendorong kalau Juli mau buka sekolah, maka kepala daerah harus jujur sama data positivity rate di daerahnya. Kalau di bawah 5% silahkan buka sekolah. Tapi kalau di atas itu sebaiknya tunda dulu buka sekolah. Dokter Nazar, kalau untuk sekarang ini mengenai positivity rate kita kalau nggak salah ini 19% ya? Baru ya juga ya? Benar. Nah dengan kondisi ini apakah aman nggak nih untuk pembelajaran tatap muka? Saya langsung saja, kami sebenarnya 27 April yang lalu, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan ada panduan. Saya pikir kawan-kawan di legislatif apalagi eksekutif pasti sudah punya itu. Nah kembali ke situ, memang di situ syaratnya sesuai dengan yang Ibu Retno katakan tadi itu di bawah 5%. Itu penting. Kenapa? Sederhana saja, logika sederhana menyatakan begini, yang sudah terprotek untuk bukan tertular ya, terprotek kalau terjadi apa itu kan sudah ada petugas kesehatan, pejabat, bla 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 segala macam termasuk orang lansia. Sisanya adalah usia produktif remaja ke bawah kan, termasuk anak sekolah ini. Nah, logika dalam hal ini mengatakan bahwa mereka ini menjadi kelompok yang semakin rawan. Seandainya populasi virus itu katakan tetap, sedangkan yang menjadi mangsanya sederhana saja mikirnya adalah misalnya jumlahnya X yang terprotek oleh vaksinasi itu adalah barangkali sudah 1/3 X, kepadatan itu tertumpuk situ. Itu logika sederhana. Sehingganya ID mau menganjurkan itu adalah ada syarat yang tidak memberatkan, tetapi harus dijalankan seperti yang diiyakan oleh Pak Mul tadi itu harus benar-benar dijalankan dan dicontohkan. Ternyata per 5%. Saya nggak mau lagi menyebut bahwa kita itu sekarang ini 12% lalu kita tertinggi itu suatu kenyataan. Supaya sentimen kita tidak terusik, Ibu Retno, kita kembali aja kepada apa yang ada. Jadi selain persyaratan itu ada lagi. Kalau boleh saya tekan sedikit saja, ada lagi. Tidak cukup hanya bahwa daerah ini sudah kuning. Jangan lupa, di situ tadi pentingnya Bu Retno mengatakan bahwa kearifan, ketajaman, evaluasi yang benar-benar jujur itu penting di pemerintah. Kenapa? Sekolahnya daerah kuning, kan gitu ya.
Tempat tinggalnya. Si Badu, Merah anak misalnya. itu namanya si Badu, di daerah Oranye. Boleh tutup mata, sebelah. Sedangkan si Ani misalnya namanya, maaf kalau Ananda atau cucu namanya si Ani, dari daerah merah. So, siapa yang menseleksi? Oke. Di itu situ juga harus jelas kejujuran ya. yang penting. Saya appreciate-nya di situ, terhadap kebijakan di situ. Jadi sangat-sangat bermakna, bukan hanya kearifan lokal, itu sangat-sangat bermakna otonomi pimpinan daerah itu. Oke. Nah. Dan di situ juga maknanya bahwa izin itu oleh orang tua. Di situ dilibatkan orang tua juga ikut mengawasi dan ikut Baik. punya hak. Saya enggak mau. Oke, Bu Ledia, ini saya minta tanggapannya dari anggota DPR ini. Karena ini udah ada SKB 4 menteri lagi, artinya kan akan dilaksanakan nih. Tadi menarik nih, pemerintah daerah harus jujur. Di SKB itu dituliskan maksimal masih jumlah siswa yang harus ikut itu, yang bisa ikut 50% kan. Nah ini pengawasannya gimana tadi nih? Untuk Ya, kalau kita lihat daerah-daerah sih terutama. sebenarnya gini Mbak Anggi. Jadi SKB-nya itu cuma sekedar payung, tapi nanti implementasinya itu kan tergantung dari daerah ya. Dan itu tidak semua daerah punya kapasitas untuk menentukan. Jadi kritik kami, kok kayaknya lemparin gitu aja sih ke daerah gitu. Artinya daerah juga harus dibekali dong, bagaimana toolsnya gitu, alat-alatnya untuk melakukan. Nah, karenanya itu kemudian yang menjadi bahan perdebatan kami pada rapat-rapat di DPR adalah betul memang anak-anak kita merasa tertekan, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal lain, yaitu bagaimana kondisi kesehatan dia. Artinya ini kan ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental nih judulnya. Nah jadi di antara yang kemudian dilakukan adalah semua ketentuan harus dipenuhi, satu. Kedua, tidak boleh dipaksakan harus masuk, sangat tergantung. Ada beberapa daerah yang kami apresiasi karena hitungannya jadinya per kecamatan. Jadi dia sudah tidak lagi keseluruhan tapi dia kecamatan, hanya anak-anak tertentu yang di sekitar situ aja yang boleh masuk. Jadi ketika di salah satu kota besar di Jawa Barat, hari Senin lalu tanggal 7 sudah mulai percobaan pilotingnya, mereka masuk. Ada sekolah yang bilang begini, kami sebenarnya takut Bu, karena nanti kalau salah langkah, terus kemudian ada yang positif, kami pasti kena. Pasti nanti habis oleh orang tua, oleh masyarakat dan segala macam. Jadi akhirnya mereka mencoba dengan yang jalan kaki. Yang jalan kaki betul-betul di lingkungan itu. Oh, yang radiusnya terdekat dari Radius sekolah terdekat. ya. Oke. Kalau anak SD mungkin, tapi kalau udah SMA udah berat. Nah, gitu ya. Jadi itu satu. Kedua, yang diantarnya sama orang tuanya, antar jemput, nggak boleh sama ojek, nggak boleh sama saudara gitu ya, karena tidak jelas. Tapi kan nggak semua orang tua bisa lakukan antar jemput itu. untuk anak. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa antar jemput, ada sekolah yang tidak mengizinkan. Jadi bukan orang tuanya aja, tapi sekolah juga tidak mengizinkan. Nah ini sebetulnya akhirnya kembali ke kebijakan di masing-masing daerah, kebijakan sekolah dan juga komunikasi ya dengan orang tua. Karena kita nggak bisa melepaskan begitu saja, ada hal yang harus disiapkan oleh sekolah. Ketika kemudian pembelajarannya pada saat yang bersamaan tatap muka, daring dan luring, itu kan memerlukan biaya tinggi juga ya. Artinya dia harus ada alat-alatnya. Ada beberapa sekolah yang akhirnya kemudian gini, karena jumlahnya besar, paralelnya tuh satu kelas tuh ada 4-5, ditanya orang tua siapa yang tidak mengizinkan, ternyata sudah sekitar 45 misalnya. 45 ini jadiin satu kelas khusus untuk daring, sisanya luring, tapi juga di shift gitu. Jadi memang ya kita juga mengapresiasi kepala daerah ya, karena pemerintah daerah, karena mereka harus memikirkan cara yang paling pas untuk daerahnya. Ada yang kalau anak kelas 1 SD hari Senin saja sekolahnya. Ada yang 3 shift. Dan itu setiap daerah pasti berbeda Pasti ya. berbeda. Nah, itu pertanyaan lagi nih, setiap daerah berbeda, lalu pengawasannya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke sana kan ya. Nanti kita lanjutkan. Pak Mul harus menjawabnya nanti Pak Mul. Usai jeda, kita kembali di Dua Sisi.